Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis Kera Ilmiah. Pada video kali ini, kita akan membahas kalimat neurologis. Makna sebuah kalimat harus dapat dipahami dengan baik, sehingga pendengar atau pembaca tidak salah memahami kalimat tersebut. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada wacana ini terdapat kalimat saat hendak diringkus, almarhum melawan petugas dengan senjata tajam dan hendak melarikan diri. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata almarhum melawan petugas. Almarhum maknanya adalah orang yang sudah meninggal. Karena ada kata tersebut, ada kata almarhum, maka ini bermakna orang yang sudah meninggal dia melawan petugas. Padahal secara logika tidak mungkin orang yang sudah meninggal bangun lagi dan melawan petugas. Nah, kalimat seperti ini disebut kalimat nirlogis atau kalimat yang tidak logis. Kalimat nirlogis terjadi akibat ketidakcermatan memilih kata, sehingga makna kalimat tersebut tidak dapat diterima akal sehat. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada kalimat biasanya di toilet-toilet nih, yang kencing harus disiram. Nah, kalimat ini bermakna siapa yang harus disiramnya? Orang yang kencing. Kalau ada kalimat ini di toilet, orang tidak akan mau kencing di situ karena nanti setelah kencing maka dia akan disiram. Nah, ini tidak berterima. Seharusnya bekas kencing yang harus disiram, bukan orangnya, tetapi bekas kencingnya. Kemudian, contoh yang kedua. Ini sering kita dengarkan. Waktu dan tempat kami persilahkan, pembawa acara biasanya. Nah, di sini ini juga tidak logis karena yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Padahal yang dipersilahkan itu adalah orangnya, bukan waktu dan tempatnya. Maka seharusnya misalnya Bapak Adi kami persilahkan. Jadi orang yang dipersilahkannya, bukan waktu dan tempatnya. Ya, berikut adalah contoh-contoh kalimat nirlogis yang sering kita temukan di sekitar kita. Pertama, kawasan bebas rokok. Nah, kawasan bebas rokok bermakna bebas untuk merokok di mana saja. Padahal yang dimaksud tidak boleh merokok. Ini juga gambarnya kan dilarang merokok. Jadi harusnya dituliskannya kawasan dilarang merokok, bukan kawasan bebas rokok. Kemudian yang kedua, nah, perhatian seluruh tempat parkir mesin mobil dimatikan. Perhatiannya untuk siapa? Nah, untuk seluruh tempat parkir. Padahal tempat parkir kan benda mati, tidak mungkin dia paham dengan apa yang dituliskan. Maksudnya ini adalah perhatian untuk pengemudi. Jadi jika parkir di situ mesin mobilnya harap dimatikan. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang membawa HP harap dimatikan. Berarti siapa yang harus dimatikan di sini? Nah, dalam kalimat ini harus dimatikan adalah orang yang membawa HP. Padahal maksudnya yang harus dimatikan itu HP-nya, bukan orangnya. Nah, ini cukup sebetulnya kalimatnya HP harap dimatikan, bukan orangnya, ya. Nah, kemudian ini yang sering kita temukan di rumah sakit nih. Dilarang masuk kecuali jam besuk. Nah, berarti yang boleh masuk adalah jam besuk, bukan orang. Ya, ini juga kalimat-kalimat yang tidak logis, ya. Baik, selanjutnya nih. Selamat datang donor darah dan pengobatan gratis. Berarti selamat datangnya untuk siapa? Untuk donor darah dan pengobatan gratis. Padahal yang dimaksud di sini adalah selamat datang untuk orang yang mau mendonorkan darahnya dan orang yang mau mengikuti pengobatan gratis. Nah, sementara kalau dalam spanduk ini yang dimaksud selamat datangnya untuk donor darah dan pengobatan gratis, ya. Nah, kemudian ini, mohon tidak membuang benda apapun ke dalam kloset. Nah, berarti kalau ada tulisan seperti ini, klosetnya tidak boleh digunakan untuk apapun karena tidak boleh membuang benda apapun. Nah, mungkin yang dimaksud oleh pengelolanya bukan tidak boleh digunakan, tapi misalnya dilarang membuang tisu ke dalam kloset. Nah, itu jelas. Tapi kalau seperti ini maknanya tidak boleh ada benda apapun yang dimasukkan ke dalam kloset. Selanjutnya, ada tulisan mohon perhatikan tangga. Karena ini tulisannya dimohon untuk memperhatikan tangga, jadi orang ini dia duduk di sini dan memperhatikan tangganya.
Padahal maksudnya, mungkin yang dimaksud oleh orang yang membuat ini adalah ketika berjalan harap berhati-hati dengan tangga ini supaya tidak terjatuh gitu. Tapi karena kalimatnya tidak logis, jadi orang yang di sini dia duduk memperhatikan tangga. Nah, begitu ya. Nah, ini selanjutnya ini biasanya ada di stasiun-stasiun, sekilas seperti benar ya, tapi secara logika dia tidak diterima. Dilarang tidur-tiduran di ruang tunggu agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain. Nah, di sini tidur-tiduran maknanya adalah tidur tidak serius, tidak benar ya, tidur-tiduran. Jadi tidurnya tidak lelap gitu, atau tidurnya baring-baring saja. Nah, seperti itu. Nah, kalimat ini memiliki logika kalau tidurnya tidak serius, hanya tidur-tiduran seperti itu, dia tidak boleh. Tapi kalau tidurnya serius sampai ngorok misalnya, itu diperbolehkan. Nah, ini yang disebut juga dia tidak logis kalimatnya ya. Karena tidur-tiduran bermakna ya tidur hanya baring-baring begitu ya, tidak serius tidurnya, tidak benar-benar sampai terlelap. Nah, contoh berikut yang kemarin banyak terjadi ketika PSBB. Boleh keluar tapi di dalam. Ya, bagaimana maksudnya? Katanya boleh keluar, tapi harus di dalam. Nah, ini juga dia tidak logis ya. Katanya boleh keluar, tapi masih di dalam. Nah, kemudian ini ada jauhi diri Anda dari asap rokok. Berarti siapa yang harus dijauhinya? Nah, kalau dalam kalimat ini harus dijauhi adalah diri Andanya, bukan asap rokok. Padahal harusnya jauhkan ya diri Anda dari asap rokok. Jadi, ini merupakan contoh-contoh kalimat yang tidak logis. Berikut ini contoh ungkapan kata dirgahayu yang salah penggunaannya. Dirgahayu itu bermakna berumur panjang, biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Jadi kalau sudah ada dirgahayu tidak boleh ada kata hut lagi karena maknanya sama ya, dirgahayu hut. Nah, seperti itu. Demikian pemaparan mengenai kalimat nirlogis. Sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.